Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Raditya Permana. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi tentang akses mikrotik. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang basic configuration. Di sini ada beberapa daftar isi. Di antaranya yaitu 1. Konfigurasi hostname, 2. Konfigurasi IP address, 3. Trik menggunakan CLI, 4. IP service, 5. Router OS login manajemen user, 6. Router OS login manajemen groups. 1. Konfigurasi hostname. Hostname adalah nama unik yang diberikan kepada sebuah perangkat dalam jaringan komputer untuk membedakannya dari perangkat lain. Perangkat tersebut bisa berupa komputer, server, router, switch, atau perangkat jaringan lainnya. Hostname berfungsi sebagai identitas yang lebih mudah dipahami manusia dibandingkan dengan alamat IP yang berupa deretan angka. Dalam sebuah jaringan, setiap perangkat sebenarnya berkomunikasi menggunakan alamat IP. Namun karena IP address sulit diingat, misalnya 192.168.1.1, maka digunakan hostname sebagai pengganti yang lebih sederhana dan mudah dikenali, seperti server sekolah atau router lab 1. Dengan begitu, administrator jaringan tidak perlu menghafal banyak angka. Hostname juga merupakan bagian penting dalam sistem penamaan di jaringan, terutama saat digunakan bersama layanan seperti DNS atau Domain Name System. DNS akan menerjemahkan hostname menjadi alamat IP, sehingga perangkat dapat saling terhubung. Misalnya, ketika kita mengakses suatu layanan dengan hostname, sistem akan secara otomatis mencari IP yang sesuai dan mengarahkan koneksi ke perangkat tujuan. Berikut 2 cara melakukan konfigurasi hostname, khususnya pada perangkat jaringan seperti mikrotik. Pertama, melalui terminal atau CLI. Cara ini menggunakan perintah teks atau command line interface. Langkah-langkahnya: yang pertama, login ke mikrotik melalui terminal. Bisa dari Winbox, SSH, atau konsol. Selanjutnya, masukkan perintah berikut. Lalu tekan Enter. 2. Melalui Winbox atau GUI. Cara ini menggunakan tampilan grafis, sehingga lebih mudah dipahami pemula. Langkah-langkahnya: yang pertama, buka aplikasi Winbox, lalu login ke perangkat mikrotik. Setelah itu, klik menu sistem, pilih identity, isi kolom nama hostname sesuai keinginan, dan klik OK atau apply. Di sini saya akan menunjukkan cara mengkonfigurasi hostname. Cara yang pertama adalah menggunakan Winbox. Cara-caranya yaitu, yang pertama, kalian klik sistem, lalu klik identity, lalu di sini kalian bisa mengubah nama sesuai yang kalian inginkan. Contohnya di sini saya ingin mengubah nama saya, yaitu Kevin. Setelah itu kalian klik apply, lalu OK. Nah, di sini yang tadinya mikrotik sudah terganti menjadi Kevin. Cara yang kedua adalah menggunakan CLI. Cara-caranya yaitu, yang pertama, kalian klik New Terminal, lalu di sini kalian ketik perintah berikut, yaitu slash system identity set name sama dengan nama yang kalian inginkan. Contohnya di sini saya akan mengubah nama menjadi mikrotik
Kevin. Lalu kalian enter saja. Nah, di sini sudah terganti menjadi Mikrotik Kevin ya teman-teman. Dua, konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address adalah proses pengaturan alamat IP pada suatu perangkat jaringan seperti komputer, router, atau server agar perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Alamat IP sendiri merupakan identitas unik yang diberikan kepada setiap perangkat, sehingga data dapat dikirim dan diterima dengan tepat di dalam jaringan maupun internet. Secara konsep, IP address bekerja berdasarkan protokol dalam internet. Protokol yang mengatur bagaimana paket data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain. Setiap IP terdiri dari dua bagian utama, yaitu Network ID untuk menunjukkan jaringan dan Host ID untuk menunjukkan perangkat dalam jaringan tersebut. Berikut dua cara melakukan konfigurasi IP address pada Mikrotik, yaitu pertama, konfigurasi IP address melalui Winbox. Winbox adalah aplikasi berbasis GUI atau Graphical User Interface yang memudahkan pengguna dalam mengatur Mikrotik. Langkah-langkahnya, yang pertama, buka Winbox dan login ke router Mikrotik. Lalu pilih menu IP, lalu Addresses. Klik tombol plus atau ADD. Dan isi bagian berikut. Dan yang terakhir, klik Apply, lalu OK. Yang kedua, konfigurasi IP address melalui CLI. Command Line Interface adalah metode konfigurasi menggunakan perintah teks. Langkah-langkahnya, yang pertama, login ke Mikrotik via terminal. Bisa melalui Winbox atau SSH. Lalu ketik perintah berikut. Selanjutnya tekan Enter. Di sini saya akan menunjukkan cara mengkonfigurasi IP address. Yang pertama, cara menambahkan IP address yang baru. Cara yang pertama adalah menggunakan Winbox. Cara-caranya yaitu kalian klik IP, lalu Addresses, klik Addresses. Nah, di sini kalian klik New. Di bagian ini kalian bisa memberi IP address sesuai yang kalian inginkan. Contohnya di sini saya ingin memberi IP address 192.168.10.1. Nah, jangan lupa kalian ubah interface-nya. Setelah itu kalian klik Apply, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada ya IP address yang baru ya teman-teman. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan CLI. Cara-caranya yaitu yang pertama, kalian klik New Terminal. Nah, jika sudah seperti ini, kalian ketikkan perintah berikut. IP address address sama dengan yang kalian inginkan. Contohnya yaitu 192.168.30.1/24. Nah, jangan lupa kalian tambahkan interface-nya. Interface sama dengan Ether 3. Lalu kalian klik Enter. Coba kita cek. Nah, di sini otomatis sudah
ada ya teman-teman IP address yang baru yang menggunakan interface Ether 3. Kedua adalah cara menghapus atau remove IP address yang sudah kita buat. Cara yang pertama adalah kalian klik IP, lalu klik addresses. Nah, di bagian ini kalian bisa pilih IP address yang ingin kalian hapus atau remove. Contohnya yang ini, lalu kalian bisa klik remove. Cara yang kedua adalah menggunakan CLI. Cara-caranya yaitu yang pertama kalian klik new terminal. Nah, jika sudah seperti ini, kalian ketikkan perintah berikut: IP address remove number sama dengan yang kalian inginkan. Contohnya di sini nomor 2. Kalian ketikkan saja nomor 2. Lalu kalian klik enter. Coba kita cek. Nah, otomatis di sini sudah terhapus ya tadi IP address-nya teman-teman. Nah, ketiga, cara mengenable atau mengenable dan mendisable IP address-nya. Cara yang pertama adalah kalian klik IP, lalu klik addresses. Nah, di sini kalian bisa pilih IP address yang ingin kalian enable dan disable. Jika kalian ingin mengenable, kalian bisa klik enable. Tapi jika kalian ingin mendisable, kalian bisa klik disable. Cara yang kedua adalah menggunakan CLI. Cara-caranya yaitu kalian klik new terminal, lalu ketikkan perintah berikut: IP address disable number yang ingin kalian disable atau enable. Contohnya di sini saya ingin yang nomor 1. Kalian ketikkan saja nomor 1. Lalu kalian klik enter. Coba kita cek. Nah, jika sudah ada tanda seperti ini, berarti otomatis IP address yang Ether 2 sudah terdisable ya teman-teman. Dan yang terakhir, cara mengedit IP address. Cara-caranya yaitu kalian klik new terminal, lalu kalian ketik perintah ini: IP address set 1 address sama dengan yang kalian inginkan. Contohnya di sini 192.168.1/24. Klik enter. Coba kita cek. Nah, otomatis di sini IP address-nya sudah berubah ya teman-teman. Yang semula titik 30 menjadi titik 25. 3. Trik menggunakan CLI. Berikut ringkasan trik CLI agar cepat
agar kerja lebih cepat dan efisien. A. Gunakan tab atau auto complete, mempercepat pengetikan dan menghindari typo. B. Manfaatkan tanda tanya atau help untuk melihat opsi perintah tanpa harus menghafal semuanya. C. Gunakan tombol history, panah atas dan panah bawah. Panah atas untuk melihat perintah sebelumnya dan panah bawah untuk melihat perintah berikutnya. Untuk perintah berikutnya. D. Gunakan print dan detail untuk melihat konfigurasi dengan cepat. E. Filter dengan where, menampilkan data spesifik agar tidak perlu mencari manual. F. Gunakan find, mempermudah edit atau hapus tanpa harus tahu ID secara manual. G. Gunakan shortcut keyboard seperti Ctrl+C untuk membatalkan perintah, Ctrl+A untuk ke awal baris, dan Ctrl+E untuk ke akhir baris. Cara menggunakan trik CLI yaitu kalian klik new terminal. Nah, misalnya di sini saya ingin mengetik IP add, lalu klik tab, maka di sini akan otomatis terisi address. Lalu jika kita klik PR lalu klik tab, maka di sini langsung terisi otomatis print. Jadi seperti itulah cara menggunakan trik CLI menggunakan tab. 4. IP service. Cara melihat IP service di Mikrotik yaitu A. Menggunakan Winbox. Yang pertama, login ke router, lalu pilih menu IP dan pilih service. Akan muncul daftar layanan seperti Telnet, SSH, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bisa enable atau disable atau ubah port. B. Menggunakan CLI. Yang pertama, gunakan perintah berikut. Lalu untuk menonaktifkan service, gunakan perintah berikut. Dan untuk mengubah port, ketikkan perintah berikut. Cara untuk melihat IP service-nya yaitu kalian klik IP, lalu klik service. Nah, otomatis di sini sudah muncul IP service-nya ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara disable dan enable IP service-nya? Kalian klik saja ingin kalian disable atau enable. Nah, jika kalian ingin pilih lebih dari satu, kalian ketik saja CTRL, lalu klik yang ingin kalian disable dan enable. Nah, jika kalian ingin disable, kalian klik saja disable. Nah, otomatis sudah terdisable ya teman-teman IP service-nya. Nah, di sini saya ingin, nah di sini gimana cara untuk enable IP service-nya kembali? Kalian klik saja enable. Nah, otomatis di sini sudah enable kembali teman-teman. Nah, gimana cara merubah port ini, port IP service-nya? Kalian klik saja portnya. Contohnya di sini saya akan mengganti port 22 ini menjadi 9022. Lalu kalian klik apply, lalu oke. Nah, lalu port, lalu ubah lagi yang Winbox. Contohnya di sini saya ingin mengganti menjadi 3000. Klik apply, lalu oke. Nah, otomatis di sini sudah terganti ya teman-teman portnya. Nah, saya ingin mengembalikan portnya kembali seperti semula.
Caranya sama seperti tadi. Nah, begitulah cara melihat IP service. 5. Router OS Login Manajemen User. Router OS Login Manajemen User adalah suatu sistem pengelolaan akun pengguna pada mikrotik router OS yang berfungsi untuk mengatur seluruh proses autentikasi, otorisasi, dan pengendalian akses terhadap perangkat router. Fitur ini tidak hanya sebatas pembuatan username dan password, tetapi juga mencakup pengaturan hak akses atau privilege, pembagian peran pengguna, serta pembatasan akses berdasarkan kebijakan tertentu guna menjaga keamanan dan stabilitas jaringan. Berikut adalah cara mengelola user di Winbox pada mikrotik router OS secara lengkap dan praktis. Yang pertama, buka aplikasi Winbox. Selanjutnya, klik menu Sistem, lalu User. Setelah itu, klik plus atau New. Lalu ubah name sesuai yang kalian inginkan. Kemudian, klik Group. Pilih apa saja yang boleh diklik oleh user tersebut. Lalu bebas ingin menambahkan password atau tidak. Disarankan menggunakan password. Dan yang terakhir, klik Apply. Lalu OK. Di sini saya akan memberikan cara menambahkan usernya. Yang pertama, kalian buka Winbox, lalu klik Sistem, cari yang namanya Users, lalu kalian klik. Nah, bagaimana cara menambahkan usernya? Kalian klik New, lalu kalian bisa memberi nama sesuai yang kalian inginkan. Contohnya di sini saya ingin memberi nama user Kevin. Nah, di grup ini bisa kalian ganti sesuai yang kalian inginkan, karena di bagian grup ini merupakan cara yang bisa dilakukan oleh user tersebut. Tapi di sini saya pilih yang full saja, lalu masukkan passwordnya, lalu kalian klik Apply, terus OK. Nah, kita akan login menggunakan akun user Kevin. Kita ubah saja user Kevin. Jangan lupa masukkan passwordnya, lalu klik connect. Nah, di sini saya sudah berhasil login menggunakan akun user Kevin ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan user baru lagi dengan grup read. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu klik Sistem, lalu klik User. Setelah itu klik New. Nah, di sini saya akan memberi nama user satu saja ya teman-teman. Nah, grup ini saya pilih yang read saja. Lalu klik. Di sini tidak usah masukkan passwordnya teman-teman, karena nanti saya ingin menghapus akun ini juga. Jadi kalian klik Apply, lalu OK. Nah, di sini sudah ada user 1. Saya akan mencoba login menggunakan user 1. User 1. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, login menggunakan akun user 1 tadi. Kita cek apakah dia bisa mengedit IP address-nya. Kita klik IP lalu klik addresses. Nah, di sini dia tidak bisa mengedit atau mengkonfigurasi IP address-nya teman-teman. Jadi di sini dia hanya bisa membaca saja tanpa bisa mengubah ataupun mengeditnya.
6. Router OS Login Management Groups. Router OS Login Management Groups adalah fitur penting dalam mikrotik router OS yang berfungsi untuk mengelola hak akses pengguna atau user berdasarkan sistem pengelompokan atau grup. Fitur ini memungkinkan administrator jaringan untuk menentukan tingkat kewenangan setiap pengguna secara terstruktur, sehingga setiap user hanya dapat mengakses dan melakukan tindakan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam jaringan. Secara standar, mikrotik menyediakan 3 kategori utama yang tidak bisa dihapus. Yang pertama, Group Full. Group Full adalah level akses tertinggi dalam router OS. Pengguna yang masuk ke dalam grup ini memiliki hak akses tanpa batas atau super user terhadap seluruh fitur dan konfigurasi router. Yang kedua, Group Wide. Group Wide adalah level akses menengah, di mana pengguna dapat melakukan perubahan konfigurasi, tetapi tidak memiliki hak penuh seperti Group Full. Dan yang ketiga, Group Red. Group Red adalah level akses terendah, di mana pengguna hanya dapat melihat atau monitoring tanpa bisa melakukan perubahan apapun. Di sini saya akan menambahkan user lagi, tetapi usernya adalah menggunakan Group Wide. Jadi caranya masih sama, klik sistem, lalu user, klik new, berikan nama. Di sini saya tetap user 1, lalu grupnya kalian ubah ke Wide. Kalian klik apply, lalu oke. Nah, coba kita login menggunakan user 1 tadi yang sudah kita buat. Kita login menggunakan akun user 1 tadi, user 1, lalu kalian klik connect. Nah, di sini saya sudah berhasil login menggunakan user 1 yang menggunakan Group Wide ya teman-teman. Jadi tipe Wide itu dia bisa mengedit, tetapi tidak bisa menambahkan user yang lainnya. Coba kita cek sistem user. Nah, di sini dia tidak bisa mengedit atau menambahkan user lainnya teman-teman. Jadi berbeda dengan full yang dia tuh mempunyai akses penuh di Winbox ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.